Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya hari ini mari kita bersama-sama sepakat bahwa nikmat yang tiada hebatnya di alam dunia ini adalah nikmat iman dan Islam di hadapan Allah Rabbul Alamin. Hari ini kita bisa hadir di masjid yang kita cintai, kita sayang ini, Jawa Barat ini. Kita bisa melaksanakan sholat berjamaah, artinya kita masih dalam kondisi sehat walafiat, jasadiyah dan batiniah kita. Salat dan salam pula semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, Nabi yang mengantarkan kita bersama dzulumati ilan nur sehingga kita menjadi umat yang rahmatan lil alamin. Salawat dan salam pula semoga tercurahkan kepada adik keluarganya, para sahabat, para tabi'in kepada kita semuanya. Saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada saudara kami yang baru saja menitikkan kakinya di Masjid Al-Jabar ini. Tadi ada saudara kita yang dari Jawa Tengah, sugeng rawuh, sugeng melaksanakan ibadah zuhur berjamaah. Juga tadi ada yang dari Medan, Kharasbah. Selamat juga untuk mengikuti ibadah di masjid ini. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang mulia ini saya akan membawakan sebuah hadis. Ini hadisnya pendek. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Abu Dawud, wa Tirmidzi. Hadis ini pendek. Apa hadisnya? Ternyata hidup di alam dunia ini kita dirindukan oleh surganya Allah. Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Ada 4 golongan yang dirindukan surganya Allah. Sering kita berdoa, setiap doa tingkat RT, tingkat RW, tingkat kelurahan, kecamatan sampai ke istana negara pasti muncul doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kami ingin hidup di alam dunia ini baik ya Allah. Tentu kelak di akhirat baik dan dijauhkan dari api neraka. Doa itu sering kita komandangkan, doa itu sering kita dawamkan. Ingin hidup di alam dunia ini yang baik, kelak ketika Allah kita sudah dipanggil Allah kembali kepada Allah pun ingin hidup yang baik dan dijauhkan dari api neraka. Ternyata keinginan kita apa yang juga diinginkan oleh hadis tersebut, bahwa kita dirindukan surganya Allah. Lalu siapa yang dirindukan surganya Allah itu? Yang pertama, talil Quran. Adalah orang yang sering membaca Al-Quran, orang yang sering tadarus Al-Quran. Tadi maaf, pengurus DKM, saya begitu masuk jamaah sholat, tahiyatul masjid, lalu mengambil di lingkaran itu Al-Quran lalu dibaca. Itu Al-Quran yang dibaca sebagai guidance, petunjuk. Banyak rumah tangga yang paburantak, rumah tangga yang tidak bagus, itu gara-gara tidak dekat dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran sebagai guidance, Al-Quran sebagai petunjuk kepada siapa? Hudalin nas dan hudalil muttaqin. Tapi miris hadirin rahimakumullah.
Saya sering diundang untuk menjadi rohinawan, ya. Ketika orang dilantik memegang Al-Quran, Al-Quran ada di atas kepalanya. Demi Allah saya berjanji. Tapi aneh bin ajaib, setelah demi Allah saya berjanji 1 bulan, 3 bulan masih jujur, kesananya ternyata istirahat di Hotel Prodeo. Dia ternyata cinta dengan Al-Quran itu hanya sepotong ketika dilantik saja. Orang yang hebat itu orang yang farudhu ilallah, kembali kepada Allah, dekat dengan Al-Quran, baca Al-Quranul Karim. Saya ingatkan ini ibu-ibu, banyak ibu-ibu yang membaca Al-Quran ketika menjelang bulan Ramadan saja. Ramadan tamat, istirahat kembali membaca Al-Quran. Yang bagus itu one day one dose. Baca Al-Quran tiap hari, 1 juz. Itu akan cepat tamat. Membaca Al-Quran hadirin rahimakumullah, memegang saja sudah mendapat ganjaran. Memegang saja. Memegang Al-Quran sudah mendapat ganjaran, mendapat pahala, apalagi dibuka, apalagi dibaca. Terbata-bata membaca Al-Quranul Karim itu mendapat ganjaran. Seangkatan bapak yang sepuh, ibu yang sepuh pasti kenal metode Baghdadiyah atau metode Saddam Hussein. Alif tanwin jabar an, alif tanwin jrin, alif tanwin ps an in un, itu pasti ketemu dengan itu. Bahkan kemarin yang waktu ramai itu ada sebuah belajar juga yang metode cepat. Kita kenal juga metode Iqra. Metode Iqra adalah metode kalau Baghdadiyah itu alif bata. Kalau metode Iqra sudah berubah menjadi a bata ibiti. Itu mempermudah. Bahkan maaf, pada KM saya tuh punya cucu. Kalau cucu saya suruh ngaji huruf hijaiyah paling awal tidak mau. Kenapa tidak mau? Masa harus menyebut kakeknya? Karena kakeknya itu namanya Alif. Satu yang ceramah namanya Alif. Jadi nggak mau menyebut huruf hijaiyah paling awal. Tapi kalau di masjid mau, maka metode Iqra menyelamatkan nama saya Alif menjadi A. Itu luar biasa. Sebab seorang anak kalau suruh menghafal alif tanwin jabar an, itu kalau jatuh lupa semuanya, Pak. Lalu ada lagi metode yang kita kenal dengan metode Al-Barqi. Mahu Al-Barqi kilat. Ku saking kilat-kilatnya sampai sekarang nggak bisa-bisa. Kan terlalu cepat. Nah, baca Al-Quran, talil Quran. Bahkan hadirin rahimakumullah, kalau nanti kita sudah kembali ke alam barja yang gelapnya luar biasa, akan ada cahaya yang luar biasa apa? Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamah safian li ashabihi. Al-Quran itu nanti akan menjadi penerang kepada siapa? Li ashabihi, kepada orang yang membacanya. Ini luar biasa Al-Quran itu. Talil Quran. Lalu yang kedua siapa? Talil Quran wa hafidhil lisan. Orang yang dirindukan surganya Allah adalah orang yang menjaga lidahnya. Maaf, banyak pejabat yang ditinggalkan oleh anak buahnya itu gara-gara lidahnya. Biasanya orang berumah tangga itu juga retak gara-gara rumah tangga itu gara-gara lidahnya. Berantem itu gara-gara lidahnya. Maka lidah adalah identitas kita sebagai seorang muslim. Kalau kita lidahnya tidak bagus, pasti hatinya tidak bagus. Pantas hadirin rahimakumullah, Luqmanul Hakim itu bukan seorang nabi dan bukan seorang rasul, tercatat rapi di dalam Al-Quran. Luqman itu pernah dipanggil oleh dunungannya. Luqman ta'al, mun bahasa Arab. Sunda mah. Sini, kadia. Sini Luqman. Itu ada domba, 2 domba. Yang satu kesembelih, kok cacak-cacak, kok ambil daging yang terjelek di daging tersebut. Apa yang diambil? Ternyata lidah dengan hati. Ambil yang terbaik, yang kedua apa? Lidah dengan hati. Kenapa? Sebab banyak orang yang sengsara gara-gara lidah kita. Sebab nggak ada orang yang begini. Karena ada orang suka begini. Ayo kita bicara dari hati ke hati. Bagaimana kita akan mendengar, Pak? Bisa nggak Bapak mendengar? Yuk kita bicara dari hati ke hati. Kok mah bisa ngadangukan? Kan tidak bisa. Tapi dengan lidah itu akan terkontrol dengan baik. Kalau orang lidahnya tidak sanggup untuk membicarakan, berubah dengan tangan. Jemari-jemari kita itu akan merubah sebuah tulisan, merubah sebuah kalimat. Dan kalimat-kalimat itu akan dikirimkan kepada orang lain yang tidak pernah tabayun, menyakiti orang lain, bahkan sengsara. Kita akan terhambat untuk masuk surga. Hati-hati hadirin rahimakumullah. HP ini bisa menyengsarakan orang. Jangan dianggap mudah HP itu, Pak.
Saya pernah sholat berjamaah, Pak. Sholat maghrib berjamaah, subhanallah. Ternyata ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, itu HP ada yang bunyi, Pak. Senangnya dalam hati bila beristri dua. Imam sakuman jedug nage kalau mendengar itu pasti akan rubah hatinya, tidak akan konsen. Maka kalau masuk ke masjid betul ada pengumuman tolong HP itu dimatikan. Hati-hati DKM kalau mengumumkan hadirin rahimakumullah. Ada orang yang tiba-tiba tidak Jumatan, jangan kunanta Jumatan, sebab tadi diumumkan orang yang membawa HP akan dibunuh. Hati-hati. Maka mengumumkan HP itu nanti kalau mau sholat tolong disirikan atau ya dikecilkan suaranya. Talil Quran wa hafidh lisan, jaga lidah kita. Yang selanjutnya apa? Wa mut'aimil ji'an. Yang ketiga apa? Kita sanggup rezeki kita yang didapatkan dari keringat kita masih ada hak orang lain. Jangan dikumpul-kumpul, hitung-hitung berapa untungnya, tapi harus dihitung dikemanakan itu rezeki kita belanjakan. Itu yang hebat. Maka kalau masuk ke masjid, Pak, kalau masjid ini tidak boleh ada kotak amal, nggak boleh ya. Kalau di masjid lain ibu-ibu sering lihat kotak amal. Kalau ibu memasukkan uang jangan ditutup pakai mukena. Biar saja yang 100 itu muter hitung-hitung toab. Yang penting ikhlas. Ini mau ada UA. Makanya gini Bu. Kalau ada kotak amal, ibu jangan senyum saja. Memang sodako itu juga bisa dengan senyum. Tapi lalu ada kotak amal, ibu senyum aja. Bagus ya kotak amalnya, lalu tidak diisi kotak apa. Sekarang masih banyak orang yang sering wastabiqul khairat, berlomba-lomba mendorong kotak amal, dorong aja terus sampai ke belakang, akhirnya tidak diisi karena terlalu cepat. Yang bagus itu pelan isi itu bagus. Saya dulu pernah Pak ceramah sebelum ada Habibur Rahman IPTN dulu, ada Pak Habibi. Itu subhanallah kotak amalnya itu berangkat dari sebelah kanan, itu pakai remote Pak, dia bisa berjalan sendiri pakai remote. Tapi dia tahu persis siapa yang ngantuk, itu tahu Pak. Kalau ada jamaah yang ngantuk dia mendekati, tuk bentak kesian, terus sampai ke belakang penuh Pak. Coba kalau masjid ini kita isi kotak amalan yang pakai rambut, kira-kira penuh nggak? Enggak Pak, dilalajuan, halus sih lempang serangan. Yang kedua saya ingatkan ini bagi saudara kami yang datang di sini jadi ketua DKM, tolong membuat kotak amal itu jangan sembarangan Pak. Ada membuat kotak amal itu maaf panjang seperti keranda Pak, ditutup pakai kelambu hijau. Apa tulisannya? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggak ada yang ngisi Pak. Ngisi 1000 maut, 3000 maut, mending tengisian kotak amal lah. Nah, memberikan sodako kepada yang lain ini penting. Lalu yang terakhir apa? Yang terakhir wasoimi fi sahri Ramadan. Ramadan itu tinggal 48 hari lagi Pak. Sebentar lagi Pak. Lalu apa harus kita siapkan, terutama ibu-ibu atau kita bersama yang pernah punya utang, segera dibayar utangnya. Jangan dinanti-nanti. Bayar utang Ramadan, sebelum Ramadan kita isi dulu. Maka di dalam 1 tahun itu ada Rajab, ada Sya'ban, ada Ramadan. Ini 3 bulan ini yang semua akan cepat ijabah. Yang punya utang segera dibayar. Ibadah Ramadan adalah ibadah yang tidak pernah diriakan Pak. Kalau sholat kan jelas, Allahu Akbar, jelas. Ya, haji jelas, umroh jelas. Tapi kalau Ramadan hanya Allah yang tahu. Kalau bapak ibu berwudu kumur-kumur 1 kali, itu pasti bapak ibu membuang nyiduhna itu berapa kali? Takut ada yang masuk. Padahal PDAM tidak tahu kalau ada yang masuk Pak. Air 1 liter nggak ada yang tahu, tapi bapak ibu luar biasa takutnya. Ini Ramadan, ini luar biasa takutnya itu Ramadan. Maka menjelang bulan Ramadan, saya hanya berdoa ini yang terakhir. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini diberikan kesehatan sampai ke Ramadan yang tinggal 48 hari lagi. Sehat, rezekinya luar biasa. Jangan lupa ibadah berjamaah di masjid. Di dalam hadis katakan ada 7 diantaranya adalah imamun adilun wasabuna syafi ibadatina aja wajala wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Mudah-mudahan kita bersama-sama di akhir menjelang bulan Ramadan yang akan datang ini kita semua hatinya cinta kepada masjid. Hadirin rahimakumullah, ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.